Salam dan bahagia, sahabat belajar calon guru penggerak angkatan 4. Bertemu kembali dengan Suharto STMPD Channel, dan kembali kita akan bersama-sama belajar untuk melanjutkan kegiatan pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 tentang budaya positif. Hari ini atau sebelumnya, sahabat belajar sudah melalui satu tahap awal di alur merdeka, yaitu tahap mulai dari diri. Hingga sekarang kita akan melanjutkan untuk di tahap berikutnya adalah eksplorasi konsep. Kita akan masuk di 1.4a budaya positif. Baik, kemudian di sini sahabat belajar sudah melaksanakan kegiatan mulai dari diri, dengan harapan bahwa kegiatan ini sudah dituntaskan, diselesaikan. Sekarang kita akan masuk pada 1.4a4, yaitu eksplorasi konsep. Sebelum sebelum kita masuk di sini, sahabat belajar, saya ingatkan bahwa di sini ada penilaian keaktifan dalam forum diskusi asinkron. Jadi sahabat belajar nanti akan dinilai keaktifannya di dalam forum diskusi asinkron oleh fasilitator masing-masing. Untuk itu diharapkan sahabat belajar untuk aktif di dalam memberikan komentar, tanggapan, saran, pendapat, umpan balik atas jawaban atau atas pendapat dari CGP yang lain. Ya, jadi silakan diperhatikan. Jadi ini nanti sahabat belajar akan dinilai oleh fasilitator terkait dengan keaktifan di dalam forum diskusi asinkron. Baik, mari kita akan masuk di 1.4a4 eksplorasi konsep. Kita klik, kita akan masuk. Ya, di sini sahabat belajar. Sahabat belajar akan menelusuri, mempelajari eksplorasi konsep ini dari mulai halaman pertama sampai dengan halaman 18. Ya. Dibutuhkan ketahanan literasi yang baik, dan diharapkan juga sahabat belajar benar-benar mencermati, memahami, akhirnya bisa benar-benar mendalami apa yang dipelajari di tahap eksplorasi konsep ini, karena disini sebetulnya hakikat dari setiap modul menjadi pondasi pemahaman awal untuk sahabat belajar di dalam melanjutkan ke tahap berikutnya. Baik, kita akan coba baca di eksplorasi konsep ini di halaman pertama. Sahabat belajar, di sini dikatakan bahwa eksplorasi konsep untuk budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu silakan sahabat belajar dibaca sendiri, ya, dipelajari sendiri, dan sekali lagi harapannya adalah bahwa sahabat belajar akan memahami secara baik. Sahabat belajar bisa melihat dari sini ada panah ke kiri, ini bisa melihat isi, ya. Jadi kalau di sini ada 2.1, ada 2.2, 2.3, 2.4 sampai 2.6. Di sini pun sebenarnya ada konten back menu. Jadi sahabat belajar bisa lewat sini, ya. Kemudian bisa lewat
tombol next pick atau bisa menggunakan konten pick menu ya. Jadi seperti ini kita berada di eksplorasi konsep halaman yang sudah dibuka. Kemudian kita akan coba lihat di sini sahabat belajar apa di halaman 2.1 perubahan paradigma ya. Nah, di sini perubahan paradigma sahabat belajar dihantarkan pada sebuah materi berkaitan dengan stimulus respon lawan teori kontrol, kemudian diharapkan untuk bisa mengikuti aktivitas yang ada di kotak ini. Ini ada 1 sampai 3 halaman ya. Nah, di sini. Dan sahabat belajar juga bisa mendownload apa yang tertuang di sini ya, mungkin untuk kenyamanan di dalam membaca atau sebagai dokumen pribadi. Sahabat belajar bisa mendownload 2.1 yaitu tentang perubahan paradigma ya. Kalau ini kita klik, kemudian ini akan ada muncul menu download ya, untuk bisa di download di sini ya. Kemudian bisa disimpan di folder atau di device atau di perangkat laptop harddisk sahabat belajar. Oke, kita akan kembali ya. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan coba fokus di sini ya, sama aja ya, lewat halaman per halaman atau lewat sini pun sama ya. Selanjutnya ada tugas 2.1 ya, ini halaman 3 kan sama. Nah, ini sahabat belajar akan mengerjakan tugas ini. Jadi seperti ini. Saat ini Anda bayangkan memandang cermin, memandang diri Anda sebagai seorang pendidik dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan renungan tersebut di bawah ini setelah membaca tentang perubahan paradigma ya. Jadi sahabat belajar diharapkan nanti untuk bisa menjawab 2 pertanyaan ini, kemudian tuliskan tanggapan Anda atas pertanyaan-pertanyaan di atas dan berikan minimal 2 tanggapan Anda terhadap jawaban teman Anda. Nah, disinilah sahabat belajar nanti akan dinilai oleh fasilitator. Karena pada saat sahabat belajar memberikan tanggapan terhadap minimal 2 CGP yang lain, maka sahabat belajar telah menunaikan tugas ini dan tentunya akan dinilai oleh fasilitator secara baik ya, syukur lebih daripada 2 CGP. Memang diharapkan ada diskusi yang menarik, yang hidup ya, secara asinkronus atau asinkron ya. Kemudian jawabannya nanti dimasukkan di sini. Tuliskan jawaban Anda pada kolom note di sini ya, yang ada di navigasi your note and question. Saya kira sudah sering kita pakai ini ya. Dan untuk menanggapinya sahabat belajar bisa klik reply ya pada jawaban teman untuk memberikan tanggapan ya, kemudian di save ya. Ini sudah ada, jadi nanti masuknya di sini di replay ya, kalau kita mau memberikan tanggapan atas apa yang sudah ditulis oleh rekan kita atau CGP teman kita ya, di seperti ini. Kemudian kita save di sini ya. Ini ada icon seperti disket ya, ini ya, ini untuk menyimpan tanggapan kita. Oke, kemudian bisa lewat next atau kita lanjutkan lewat konten tag menu saja ya, yaitu tadi 2.1, sekarang masuknya 2.2. Oke, nah 2.2 ini juga ada pengantarnya juga, dan sahabat belajar juga bisa mendownload juga materi 2.2 ini tentang disiplin atau konsep disiplin positif dan motivasi ya. Ini
Kemudian di sini ada beberapa tugas yang harus sahabat belajar kerjakan, sekaligus juga tanggapi ya, atau memberikan komentar ya. Coba kita lihat di tugas 2.2 yang pertama. Oke ya, ini tugasnya, silakan dibaca sendiri, kemudian dicermati, kemudian sahabat belajar memberikan jawaban lewat kotak ini ya. Seperti ini sudah memberikan jawaban atau tanggapan, kemudian yang lain diharapkan bisa memberikan tanggapan dengan mengklik replay. Kemudian tugas 2.2 yang kedua ya, sama ya, terus sampai pada 2.6 ya, saya kira ya sama. Jadi setiap ini sudah ada tugasnya, dan tugas sahabat belajar tentunya wajib untuk menjawab setiap tugas ini. Ini kemudian 2.2 halaman keempat, 2.2 tugas kelima ya, kemudian sampai 2.2 tugas ke-6. Ini silakan sahabat belajar untuk bisa menjawab atas setiap tugas yang diberikan. Baik, kalau sudah kemudian masuk pada 2.3 yaitu keyakinan kelas. Silakan ini pun sahabat belajar juga bisa membaca di LMS atau bisa juga mendownload ini ya, 2.3 keyakinan kelas ya. Kemudian sahabat belajar nanti silakan juga ini ada summary ya. Nah, coba ini kalau kita klik seperti apa? Ini adalah hasil ya dari apa yang sudah dilakukan ya. Nah, di sini nanti akan ada pengantar, keyakinan, tugas mandiri dan sebagainya, nanti akan bisa terbaca di sini apa yang sudah sahabat belajar kerjakan. Jadi sebaiknya tetap menggunakan ini ya, untuk kemudian mempelajari, katakan di 2.3 tentang keyakinan kelas, maka kita klik pengantarnya bagaimana ya. Kemudian ada pertanyaan pemantik, kemudian di sini ada tugas mandiri ya. Sahabat belajar juga diminta untuk mengerjakan tugas ini. Kemudian nanti ada juga ya materi lagi ya, atau kemudian hal-hal yang lain. Silakan ini urut ya, karena nanti akan terbaca di summary dan ini submit ini ya. Ini kemudian ini juga ada tugas mandiri lagi, kemudian ada kegiatan apa lagi ya. Semuanya coba sahabat belajar silakan dipahami sendiri ya, seperti ini. Kemudian ini sudah ada tugas lagi ya, ini seperti ini ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk sanksi atau hukuman ya, sanksi atau konsekuensi atau hukuman. Jadi mencatat 100 kali. Coba kalau kita klik sebagai hukuman, benar apa enggak? Salah ya, berarti ini masuk dalam kategori konsekuensi atau sanksi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ya, ini apakah sanksi atau hukuman ya? Coba kalau kita klik, salah lagi ya. Coba kita akan lagi membersihkan coretan yang dibaca di meja tulis ya, ini sanksi atau hukuman. Coba kalau kita coba lagi, ini benar ya. Jadi nanti akan muncul di sini ya, hasilnya akan muncul di sini, summary and submit ya. Itu nanti silakan dilaksanakan. Kemudian ada tugas 2.3 ya.
Di sini sahabat belajar juga diminta untuk mengerjakan tugas 2.3 ya. Kemudian juga sama ditulis di kotak write note ya. Kemudian 2.4 ini juga sama sahabat belajar diminta untuk menelusuri 2.4 ini, dan melalui kok ini sahabat belajar harus mengerjakannya di sini ya, sehingga nanti akan terbaca di sini ya, di summary and submit ya. Nah seperti ini masih kosong semua ya gitu. Oke, kemudian kita masuk tugas 2.4. Ini ada tugas mandiri. Nah ini juga sahabat belajar diminta untuk maaf, ini coba saya, ini masih tadi belum berubah ya, kita ubah lagi. Ini ada sedikit gangguan koneksi mungkin ya. Oke, coba kita akan masuk di sini. Ini kita akan ya. Oke ya. Ini kemudian ini tugas 2.4. Coba kita lihat apa di 2.4 ya. Nah, ini baru loading. Nah, di sini belajar juga akan menjawab beberapa tugas gitu ya. Nah, kemudian disuruh untuk menulis di sini ya. Begitu. Kemudian ini 2.5 tentang 5 posisi kontrol ya. Oke, dan ini juga sahabat belajar ya bisa mendownload materinya di sini, tetapi sekali lagi sahabat belajar untuk memahaminya lewat pada kotak ini ya, karena ini nanti akan terekam ya, jejak pembelajaran sahabat belajar nanti akan terekam di ini ya. Kemudian 2.6, 2.5 tidak ada tugas. 2.6, nah ini tentang segitiga restitusi ya. Nah silakan, sama juga ini ya. Kemudian bisa mendownload di sini, tetapi sekali lagi buat belajar menelusurinya lewat sini ya, dari tujuan ya, pengantar ini, kemudian eksplorasi mandiri ya, dan seterusnya ya, sampai kemudian ini ya. Kemudian di sini juga ada tugas mandiri tentang segitiga restitusi. Oke, nanti silakan sahabat belajar cermati sendiri, dan sekali lagi ini membutuhkan juga ketahanan baca ya. Nah, kalau memang mungkin sudah agak capek ya, mungkin bisa berhenti dulu ya, berhenti dulu untuk relaksasi gitu ya, baru kemudian dilanjutkan, karena ini membutuhkan pemahaman ya. Jadi saya berharap sahabat belajar benar-benar mencermati setiap kata kalimat yang ada di dalam eksplorasi konsep ini, sehingga nanti akhirnya akan bisa memiliki pemahaman yang betul terhadap modul 1.4 ini ya, tentang budaya positif ya. Kemudian terakhir adalah penutup. Nah, sama ini adalah di halaman 18 ya. Jadi itu sahabat belajar yang harus dilakukan di tahap eksplorasi konsep budaya positif ya. Cukup luar biasa, tetapi percayalah bahwa ada banyak hal baru yang nanti sahabat belajar temukan, dan tentunya akan menjadikan sebuah bekal wawasan tambahan bagi sahabat belajar untuk menjadi guru penggerak ya, yang nanti diharapkan memang akan bisa menerapkan budaya-budaya positif
di sekolah maupun di kelas Bapak dan Ibu. Demikian saya kira yang bisa saya hantarkan. Silakan sahabat belajar untuk berselancar di LMS-nya masing-masing. Sekali lagi bahwa sahabat belajar pada saat memberikan tanggapan itu akan dinilai oleh fasilitator ya. Jadi diharapkan bahwa benar-benar nanti sahabat belajar akan melakukan itu, tetapi tentunya bukan semata-mata itu ya, bukan semata-mata karena nanti dinilai baru kita melakukan atas tujuan itu, tetapi benar-benar menjadi sebuah ya tanda kutip ya ketaatan ya terhadap apa yang harusnya dilaksanakan oleh sahabat belajar di dalam kegiatan pembelajaran di tahap eksplorasi konsep di modul 1.4 ini ya. Itu yang sekali lagi yang bisa saya bagikan sahabat belajar. Semoga bermanfaat, dan silakan jika ini bermanfaat bisa di-share, dibagikan pada sahabat belajar atau CGP yang lain. Kemudian bisa di-like, dan yang belum subscribe bisa di-subscribe. Bahkan bisa juga diklik tanda lonceng sehingga sahabat belajar akan mendapatkan update dari apa yang saya sajikan setiap tahap sampai pada modul terakhir, yaitu modul 3.3 ya, sepanjang membersamai sahabat belajar di angkatan keempat ini. Demikian, salam dan bahagia. Tetap semangat sahabat belajar, nikmati prosesnya, jalani dan tetap bersyukur karena diberikan kesempatan untuk bisa belajar di kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Semangat dan salam sehat.